Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kamu cari anak kedokteran teknik hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak pendidikan, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ainul Hayati. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Sarjana Ruang Hidup Sastra Melayu 2. Nah, baiklah, yang pertama, sastra dalam permainan rakyat Melayu. Sastra dan kebudayaan termasuk seluruh aspek kehidupan yang mengandung unsur-unsur keindahan. Permainan rakyat atau bisa juga disebut dengan permainan tradisional adalah salah satu budaya yang masih melekat di dalam masyarakat setempat, khususnya masyarakat Melayu Riau, yang menjadi satu hal yang dilakukan masyarakat dalam rangka bermain dalam suatu daerah tertentu. Permainan rakyat sering dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana dalam membangun komunikasi untuk menjaga kerukunan masyarakat. Nah, menurut Yunus pada tahun 1980 halaman 7, ia mengatakan permainan rakyat sebagai satu di antara unsur kebudayaan bangsa yang perlu diselamatkan. Yang kedua, beberapa permainan tradisional Melayu. Yang pertama, gasing-gasing merupakan salah satu jenis permainan tertua di Nusantara yang masih ada hingga kini. Gasing adalah permainan khas masyarakat agraris di Asia Tenggara, yang pada mulanya dimainkan sebagai ritual bagian dari pasca panen. Yang kedua, congklak. Congklak adalah sejenis permainan yang menggunakan papan kayu yang berlubang dan buahnya dari biji getah, guli, dan sebagainya. Yang ketiga, guli atau kelereng. Permainan guli adalah permainan yang melontarkan guli dengan tepat mengenai sasarannya. Ia biasanya dimainkan oleh kanak-kanak lelaki yang berumur antara 7 sampai 12 tahun. Keempat, engklek. Permainan tradisional engklek sering juga disebut sebagai permainan tradisional Melayu Nusantara. Engklek merupakan sebuah permainan tradisional yang sudah banyak dikenal oleh anak-anak di Nusantara. Kelima, lompat tali. Permainan ini sudah tidak asing lagi tentunya, karena permainan lompat tali ini bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Melayu di Nusantara, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Permainan lompat tali ini biasanya identik dengan kaum perempuan, tetapi juga tidak sedikit anak laki-laki yang ikut bermain. Keenam, layang-layang. Permainan rakyat layang-layang merupakan sebuah permainan tradisional yang sangat tua. Diperkirakan sejarah permainan tradisional layang-layang ini telah ada sejak sekitar 2500 sebelum Masehi. Yang ketujuh, sepak rogu. Sepak rogu merupakan sejenis permainan yang menggunakan bola rotan. Permainan ini telah ada sejak 600 tahun dahulu, pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi. Terakhir yaitu yang ke-8, petak umpet. Permainan petak umpet sangat terkenal di seluruh Melayu Nusantara dan merupakan permainan yang paling legendaris. Nama lain dari petak umpet ini yaitu ada helikan, jetungan, jelumpet, jepungan, tak umpet, dan ternyata di Papua ada juga dengan nama yango-yango. Selanjutnya, yang ketiga, orang Melayu melakukan lebih dari satu pekerjaan produktif. Masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau peresuk sehari semalam, tentunya diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas non-kerja lainnya. Adapun tapak 8 adalah sebutan sumber mata pencaharian yang terdiri dari 8 mata pencaharian. Pertama, berladang, yang kedua beternak, yang ketiga menangkap ikan, yang keempat beniro, yang kelima mengambil dan mengumpulkan hasil laut dan hutan, yang keenam berkebun tanaman keras atau tahunan, yang ketujuh bertukang, dan yang kedelapan berniaga. Pemahaman lainnya tentang tapak 8 adalah orang Melayu menetapkan satu pokok sumber pendapatan dan ditambah sumber pendapatan sampingan. Keempat, sastra dalam ritual dan upacara. Yang pertama, tradisi berpakaian suku Melayu. Orang Melayu mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat yang duduk pada yang elok, adat berdiri tahukan diri. Di dalam konteks tersebut mengenai segala hal yang berhubungan dengan tradisi berpakaian. Kedua, Balimokasai, upacara adat Melayu. Masyarakat Melayu melakukan upacara Balimokasai 1 hari sebelum puasa. Upacara tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas bulan Ramadan, sekaligus menjadi kesempatan untuk mensucikan
menyucikan diri. Ketiga, tradisi tepuk tapung tawar. Tepuk tapung tawar merupakan salah satu tradisi masyarakat Melayu dalam mengiringi acara seperti pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Tujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan dan memberikan doa selamat.